Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Masih dengan saya, Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com, belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur Alhamdulillah, saya dalam keadaan sehat. Semoga teman-teman yang sedang menonton video saya kali ini juga saya doakan teman-teman dalam keadaan sehat sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Oke, sebelum kita mulai proses belajar, marilah kita buka proses belajar kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa. Kita minta kepada Allah semoga kita semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, umur panjang yang barokah. Begitu juga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razukna fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma waj'alna min ibadika sholihin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan proses belajar kita. Dalam kesempatan kali ini saya akan share trik-trik, strategi-strategi bagaimana cara mengerjakan soal TOEFL. TOEFL itu mudah kalau Anda tahu caranya. Makanya saya minta doanya teman-teman supaya saya bisa mendirikan pesantren bahasa dan insya Allah pendaftaran pesantren bahasa Rumah Cerdas Bahasa Inggris akan dibuka tanggal 1 sampai tanggal 30 April setelah Lebaran dan nanti kita mulai proses belajarnya itu di awal Mei ya, di awal Mei. Kita akan belajar secara intensif bagaimana cara belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol menggunakan metode kuantum cerdas. Ini konsepnya pesantren, jadi nanti teman-teman bisa tinggal di camp, bisa tinggal di pesantren. Begitu juga teman-teman yang muslim setelah setelah belajar waktunya sholat ya kita sholat. Tapi ini pesantrennya boleh non muslim. Nah, boleh non muslim. Tapi yang muslim silahkan, yang non muslim mau belajar juga boleh. Kalau muslim nanti belajarnya tidak hanya bahasa Inggris tapi juga kita belajar hadis Kanjeng Nabi, kita belajar Al-Qur'an, kita juga belajar ilmu-ilmu agama. Dan khususnya bagi teman-teman yang alumni pesantren, saya senang sekali kalau teman-teman bisa bergabung di pesantren bahasa Rumah Cerdas Bahasa Inggris untuk membantu saya untuk ngajar di pesantren bahasa. Nah, nanti kita belajar bahasa Inggris, kita belajar kitab kuning, kita belajar ya kitab kuning ada hadis, ada tafsir dan lain sebagainya. Nah, karena goal saya, cita-cita saya adalah saya ingin melahirkan generasi yang pertama adalah orang yang bisa menguasai bahasa internasional, yaitu bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Yang kedua, teman-teman juga memiliki kedalaman spiritual, bisa menghafalkan Quran dan hadis. Yang ketiga, teman-teman memiliki jiwa entrepreneurship. Ya, ini goal saya tiga ini. Jadi bahasa internasional, jiwa bahasa internasional, kedalaman spiritual, baik itu belajar Al-Quran dan hadis, begitu juga harus belajar entrepreneurship. Itu yang akan kita pelajari di pesantren bahasa. Oke, untuk menyingkat waktu, dalam kesempatan kali ini, saya akan membedah salah satu materi atau soal yang ada di buku konsep belajar TOEFL dari nol. Jadi ini adalah buku konsep belajar TOEFL dari nol. Ini saya akan bedah latihan soalnya. Sebenarnya kalau di buku konsep belajar TOEFL dari nol dan di course-nya itu ada latihan soalnya, ada pembahasan soalnya. Tapi di sini saya akan membedah soalnya saja. Di dalam kesempatan ini saya akan membedah latihan soal di pronoun ya. Ada 20 berapa? 29 kalau nggak salah. Saya share screen dulu ya. Teman-teman bisa sediakan kertas, bisa sediakan pulpen untuk belajar menganalisis bersama. Nah, ini adalah latihan soal tentang pronoun. Di sini latihan pronoun ini ada berapa soal? Oke, saya cek dulu. Oke, ada 26 soal ya. Ini ada 26 soal. Kita akan bedah latihan soalnya ya. Oke, soal nomor satu. Yuk, kita mulai dari soal nomor satu.
Ini sangat mudah kalau Anda tahu polanya. Although Margaret Mead had several assistants during her long investigation of Samoa, the bulk of the research was done by. Nah, di sini ada although. Although itu adalah konektor. Margaret Mead ini adalah subjeknya. Had several. Had itu adalah verbnya. Di sini ada konektor, ada subjek, ada verbnya. Nah, ketika ada konektor, sudah ada subjek, ada verbnya, berarti ini adalah anak kalimat. Anak anak kalimat. Nah, ketika ada anak kalimat berada di awal awal kalimat itu mesti ada komanya. Jadi although sampai semua ini adalah anak kalimat. Secara otomatis the bulk of the research ini adalah induk kalimatnya. The bulk of the research di sini adalah subjeknya. Was done ini ada be plus verb 3, yaitu be plus verb 3, berarti ini adalah bentuk kalimat pasif. Ini adalah bentuk kalimat apa? Passive voice. Ini adalah bentuk kalimat passive voice. Was done by. Lah, setelah by itu harus diikuti dengan objek. Setelah by harus diikuti dengan apa? Objek. Kalau Anda sudah tahu ini harus diikuti dengan objek, pilihan kata A, B, C, D. Yang benar yang mana? Oke, yang objek adalah yang C. Kalau she ini adalah subjek, kalau herself ini adalah apa? Refleksif. Kalau hers ini adalah possessive pronoun. So yang benar adalah yang C. Mudah bukan? Mudah kalau tahu ilmunya. Kalau nggak tahu ilmunya tentu akan sulit. Oke, lanjut ya. Kita soal nomor 2. Ini juga mudah. All of we students must have an identification card in order to check book out of the library. Dari pilihan ganda A, B, C, D. Kalau seperti ini, berarti Anda disuruh untuk mencari yang salah yang mana. Oke, ini yang salah adalah yang A. Kenapa yang A yang salah? Perlu Anda tahu bahwasanya di sini ada kata students. Students itu adalah noun. Nah, we itu adalah subjek. Makanya salah. Yang diikuti noun itu apa? Yang diikuti noun itu adalah possessive adjective. Makanya di sini yang benar bukan we shouldn't, all of we shouldn't, tapi all of our student. Nah, seperti itu. Mudah bukan? Mudah. Makanya Anda harus belajar teknik strateginya supaya mudah. Dan saya akan membesarkan mental Anda supaya Anda tidak frustasi kalau TOEFL itu sulit. Nah, itu goalnya seorang guru harus bisa membesarkan mental muridnya supaya tidak frustasi mengatakan TOEFL itu sulit. Nah, ini. Jadi nomor 2 yang salah adalah yang A. Harusnya bukan we student tapi harusnya apa? Our student. Oke. Okay. Apalagi kalau teman-teman bisa belajar di pesantren bahasa. Anda belajar 6 bulan dengan saya, itu sudah selevel Anda belajar 4 tahun di bahasa dan sastra Inggris. Bahasa Inggris itu. Jurusan bahasa Inggris. Nggak kalah nanti. Saya akan ajari secara sistematis bagaimana cara belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Loh kok pede banget, Sir? Iya, karena sudah ada metodenya. Jadi siapapun yang mengajar, nanti caranya metodenya sama. Anda belajar angkatan pertama dengan saya, Anda belajar 6 bulan. Nah, nanti setelah itu Anda bisa membantu saya untuk mengajar di pesantren bahasa. Saya akan ajarkan teorinya, strateginya. Jadi buku setebal ini nanti kita ringkas menjadi 2 lembar itu bagaimana? Nanti kita akan pelajari di situ. Oke. Kemudian, oke. Nomor 3. Nurul and Sifren are discussing about their work right now. Nah, di sini Nurul and Sifren. Nah, ini salah Sifren. Kenapa salah Sifren? Karena friend ini adalah noun. Yang diikuti noun itu apa? Possessive adjective. Makanya seperti my car. Lah, car itu noun. My itu possessive adjective. Kalau di sini adalah si-nya kembalinya ke Nurul, berarti di sini harusnya adalah her friend. Nurul and her friend are discussing about their work right now. Nah, seperti itu ya. Kemudian soal nomor 4, mudah. Peter and Peter and Tom play tennis every afternoon together with their wife.
Jadi Peter dan Tom itu bermain tenis setiap sore bersama dengan. Nah, di sini ada wives. Wives itu istri-istrinya. Ini adalah noun. Tadi saya jelaskan yang diikuti noun itu adalah possessive adjective. Nah, di sini ada theirs, ini adalah possessive pronoun. Possessive pronoun, makanya salah ini. Harusnya ini kelebihan S saja. Harusnya adalah their wives. Nah, seperti itu ya. Oke, ini adalah soal tentang apa? Ini soal tentang pronoun. Pronoun itu yang dibahas apa? Yang pertama adalah subjek, yang kedua adalah objek, yang ketiga possessive adjective, yang keempat adalah possessive pronoun, yang terakhir yang nomor 5 adalah refleksif. Nah, itu yang dibahas ini. Ini yang dibahas ini. Nah, ini. Yang pertama adalah subjek, yang kedua adalah objek, possessive adjective, possessive pronoun, sama yang terakhir di situ adalah refleksif. Nah, itu. Oke, kemudian kita lanjutkan ya. Soal nomor 5. After she had bought herself a new automobile, she sold hers bicycle. Oke, ini yang salah yang mana? Oke, ini yang salah adalah yang D. Kenapa yang D yang salah, teman-teman? Karena di sini diikuti dengan noun. Bicycle itu kan sepeda. Kalau diikuti non, yang diikuti non itu apa? Bukan possessive pronoun, tapi yang diikuti non itu adalah possessive adjective. Makanya S-nya harus hilang. Her bicycle. Oke, di situ jawabannya yang benar her bicycle, bukan hers bicycle. Itu kelebihan S saja. Jadi kelebihan S dalam bahasa Inggris itu juga salah. Oke, kemudian soal nomor 6 ya. Commercial letters of credit are often used to finance export trade, but them can have other uses. Dari pilihan ganda A, B, C, D. Ini yang salah yang mana? Oke, ini yang salah yang C. Kenapa yang C yang salah? Di sini ada conjunction but. Nah, di sini setelah itu ada verb-nya. Sebelum verb itu harusnya subjek, bukan objek. Makanya di sini harusnya they. Harusnya they, bukan them. Nah, gitu. Mudah kan? Mudah. Ini karena soalnya masih mudah. Nanti seiring dengan berjalannya waktu akan saya sesuaikan. Soalnya semakin lama semakin sulit. Oke, kemudian soal nomor 7. The official object to them wearing long dress for the inaugural dance at the country club. Dari pilihan ganda A, B, C, D. Kira-kira yang salah yang mana? Nah, di sini yang salah yang B. Harusnya apa? Ini harusnya adalah there. Kenapa? Karena diikuti dengan noun. Kalau them itu objek. So yang salah adalah yang yang B. Kemudian soal nomor 8. Some of us have to study their lesson more carefully if we expect to pass his examination. Ini kira-kira dari A, B, C, D. Ini yang salah yang mana? Some of us have to study. Nah, ini bukan their lesson ini. Karena kembalinya kemana ini? Ke us, ke we di sini. Nah, ini harusnya our lesson more carefully. Lebih hati-hati. If we expect to pass this examination. Jika kita ingin mengharapkan lulus ujian, our lesson, bukan their lesson itu. Ini menggunaan possessive adjektif yang kurang tepat. Harusnya our lesson, bukan their lesson. Oke, kemudian soal nomor 9. Mr. Peters used to think of himself as the only president of the company. Dari pilihan ganda A, B, C, D. Ini yang salah yang mana? Oke, yang salah yang B. Himself itu nggak ada. Yang ada adalah himself. Makanya di materi ini biasanya saya mengajarkan I bring my book for me myself because this book is mine. He brings his book for himself. Nggak ada himself itu nggak ada. Yang ada adalah himself. As the only president of the company. So yang salah adalah yang B, harusnya bukan himself tapi himself. Kenapa? Karena himself itu tidak
Tidak ada. Kemudian soal nomor 10. Writers and media personnel sells their selves based by the impression given in their verbal expression. Pilihan ganda A, B, C, D. Ini yang salah yang mana? Ini yang salah yang B. Kenapa yang B yang salah? Their selves itu nggak ada. Yang ada adalah themselves. Nggak ada their selves itu nggak ada. Yang ada adalah themselves. Oke. Kemudian soal nomor 11 ya. The test administrator ordered we not to open our books until he told us to do so. Nah, di sini the test administrator ini adalah subjeknya. Ordered ini memerintahkan, ini adalah verbnya. Setelah verb itu harusnya objek, bukan subjek. Makanya ini salah. Yang benar apa? Ordered us. Bukan we ordered us, ini salah. Ordered us not to open, untuk tidak membuka buku kita sampai dia told us to do so, sampai dia memerintahkan untuk membuka. Oke, kemudian soal nomor 12. I don't like the children because them are very naughty. A, B, C, D. Kira-kira yang salah yang mana? I don't like the children. I don't like the children because. Nah, setelah because ini perhatikan ya, saya menjelaskan. Anda harus tahu kata because sama because of. Kalau because itu diikuti dengan clause. Sorry, kurang U. Kalau because of diikuti dengan phrase. Saya ulangi lagi, kalau because diikuti dengan clause. Clause ya. Maka setelah because itu harus diikuti subjek, diikuti verb. Kalau because of harus diikuti frase. Frase itu apa, Sir? Gabungan dari dua kata atau lebih yang tidak terdiri dari subjek dan verb. Nah, di sini kata because, nah makanya diikuti clause. Nah, di sini yang salah yang di, harusnya they are very naughty. Karena they-nya ini kembali ke children. Harusnya they ya, bukan them. Oke, kemudian soal nomor 13. The students are waiting for. Ini salah. For us harusnya. Karena are wait, the students ini adalah subjeknya, are waiting for ini adalah verbnya. Setelah for itu harus diikuti objek. Makanya di sini bukan we tapi us. Oke. Kemudian soal nomor 14. Her always goes to school every day by car. Nah, di sini ini ada always ini adalah adverb, goes ini adalah verb. Kalau di depannya verb ini mesti ini subjek. Ini bukan her tapi harusnya she always goes to school every day by car. Oke, dengan mobil. Nah, ingat kata by ini kalau alat transportasi seperti sepeda, mobil, motor, pesawat itu mesti by car, by plane, by motorcycle, by bicycle. Nah, by. Tapi kalau jalan kaki itu gak bicycle, ya bicycle, tapi on foot. Kalau jalan kaki berarti apa? On foot. Gak boleh by foot, tapi on foot. Kalau semua alat transportasi harus pakai by, kecuali jalan kaki. Ini karena di malam hari kita nggak puasa sudah, jadi menjelaskan sambil minum boleh. Tapi kalau Anda menontonnya di pagi hari ya Anda harus berpuasa karena saya membuat video ini ketika di bulan Ramadan. Tinggal timbang gabut setelah ngimami traweh, setelah ngisi kultum, timbang gabut ya buat video saja. Semoga hidup yang saya miliki ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke, kemudian soal nomor 15. Oke, you can borrow my new novels, but you must return it soon. Nah, di sini you can borrow, you-nya adalah subjeknya,
Can borrow adalah verbnya. My novel, my new novels ini adalah objeknya. But you must return. It-nya ini kembali kepada siapa? Kamu harus mengembalikannya, nyanyakan kepada ke novel. Novelnya satu atau banyak? Banyak. Makanya di sini yang salah yang di return them soon. Nah, di situ. Jadi yang tepat di sini harusnya return them soon. Kenapa kok them? Karena kembalinya ke novels. Kemudian soal nomor 16. I wanted to eat apples yesterday, so I went out to buy it. I wanted to eat apples. Saya ingin memakan apel yesterday. I wanted to eat. Ini karena ini ada wanted, ada yesterday, makanya pakai wanted, ini benar. So, ini adalah verb, ketika ketemu verb dipisah dengan to, ini juga benar. So I went to buy. Nah, ini it-nya kembali mana? Apple. Apples-nya satu atau banyak? Banyak. Berarti yang salah yang di harusnya adalah them. Oke. Kemudian soal nomor 17 ya. Mudah ya. Semoga mudah. Karena saya belajar bagaimana supaya saya bisa menyederhanakan sesuatu yang sulit jadi mudah. Ini saya terus belajar. Saya terus belajar. Oke. Kemudian I am looking for my umbrella that I put here a few minutes ago. Nah, di sini kira-kira yang salah yang mana? Dari pilihan ganda A, B, C, D ini yang salah yang mana? Oke, di sini yang salah yang A. Kenapa? Karena di sini diikuti umbrella. Umbrella itu adalah noun. Umbrella itu apa? Noun. Noun itu adalah kata benda. Yang diikuti noun itu bukan possessive pronoun. Harusnya adalah possessive adjective. Harusnya apa, sir? Harusnya adalah my umbrella. My umbrella that I put here a few minutes ago. Jadi seharusnya my. Nah, seperti itu ya. Kemudian soal nomor 18. Charles and I have been sitting here for 2 hours to do as homework. Ini yang salah yang mana? Karena di sini Charles and I ini kan berarti kata gantinya adalah they kan. Makanya pakai have. Oke, have been diikuti verb ing juga boleh. 2 hours kalau ini jamak, makanya hours-nya diikuti jamak. To itu harus diikuti jamak. Oke. Yang salah yang di. Kenapa yang di yang salah? Karena di sini diikuti noun. Kalau yang diikuti noun itu apa? Harusnya possessive adjective. Harusnya di sini adalah our homework. Ini harusnya our homework. Oke, seperti itu ya. Kemudian soal nomor 19. I don't like the girl because her always disturb me. Nah, ini setelah because itu kan harus diikuti dengan clause. Makanya di sini harus subject, ada verb. Makanya yang salah yang C. Harusnya adalah she. Ya. She always disturb me. Saya tidak bosan-bosan untuk minta doa kepada teman-teman supaya saya bisa istiqomah untuk ngajar Anda di channel ini, bisa ngajar di pesantren bahasa. Semoga ilmu yang saya miliki, buku yang saya tulis, semuanya bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Goal saya adalah saya bisa membantu teman-teman untuk bisa menguasai bahasa Inggris, untuk bisa lolos skor TOEFL, sehingga teman-teman bisa semakin sukses di studi maupun di karir. Saya senang sekali kalau ada teman-teman yang kasih testimoni di video saya. Terima kasih, Sir. Alhamdulillah saya sudah lolos beasiswa, sehingga saya sekarang bisa bisa lanjut S2, S3 saya dengan beasiswa. Senang sekali. Karena apa? Ingat pesan saya, hanya dengan pendidikan nasib seseorang itu bisa berubah. Maka Anda harus belajar, harus belajar, harus belajar. Kalau Anda mau belajar di kampus, silakan. Kalau Anda mau belajar dengan membaca buku, silakan. Baik. Kalau Anda belajar dengan seorang guru atau mentor secara langsung, juga baik. Intinya, cara merubah nasib kita adalah dengan ilmu. Karena apa? Yang dihormati itu karena orang itu berilmu. Nah, oke. Karena sangat banyak sekali, sudah banyak sekali yang kasih testimoni. Terima kasih, Sir. Saya bisa keterima di spesialis ini dengan beasiswa.
lanjut S2 di UI dengan beasiswa. Senang sekali. Oke. Saya juga mohon doanya supaya saya bisa istiqomah untuk mengajar Anda, mengajar teman-teman yang ada di pesantren bahasa itu. Karena goal saya adalah bagaimana saya bisa membuat satu pesantren, kemudian saya membuat sekolah SD, SMP, SMA, kalau bisa sampai kuliah. Nah, itu yang goal saya itu. Saya kepingin sekali. Itu adalah proposal hidup saya. Itu adalah proposal hidup saya. Saya sharingkan kepada teman-teman dengan tujuan apa? Saya bisa didoakan supaya saya bisa mewujudkan apa yang saya cita-citakan. Saya juga mendoakan teman-teman supaya cita-citanya bisa terkabul. Oke, dengan saya sharing seperti ini, dengan saya bercerita cita-cita saya, dengan teman-teman mendoakan, semoga apa yang jadi cita-cita saya berhasil, apa yang jadi cita-cita teman-teman juga berhasil. Ya kita saling mendoakan, yang penting mendoakan dalam kebaikan. Oke, lanjutnya soal nomor 20. John's house is a very big, but mine house is a small and has no garden. Ini yang salah yang mine. Kenapa? Ini karena diikuti dengan noun. Kalau yang diikuti dengan noun, ini harusnya possessive adjective. Ini nggak boleh mine house, tapi harusnya my house. Oke. Kemudian 21. Hardwood comes from broadleaf deciduous tree. Those that lose their leaves in winter. A, B, C, D. Ini yang salah yang mana? Oke, ini yang salah yang D. Kenapa yang D yang salah? Karena di sini diikuti noun. Leaves. Ini adalah daun-daun. Yang diikuti noun itu adalah possessive adjective, bukan possessive pronoun. Makanya di sini S-nya harus silap. Their leaves. Leaves. Ya, makanya ini harusnya apa? Possessive adjective. Harusnya their ya, bukan theirs. Oke, kemudian soal nomor 22. Alexander Hamilton's advocacy of a strong national government brought he into bitter conflict with Thomas Jefferson. Nah, di sini jawabannya yang mana ini? Alexander Hamilton's advocacy of a strong national government. Ini subjeknya ini panjang, teman-teman. Nah, verbnya adalah brought. Ini verbnya. Nah, setelah verb itu harusnya, karena brought itu verbnya berupa transitif, maka harus diikuti dengan objek. Makanya salah yang D. Harusnya brought him into bitter conflict with Thomas Jefferson. Kemudian soal nomor 23. Rubbish asphalt can hardly be classified as cutting edge at their stage in their development. Dari A, B, C, D. Ini yang salah yang mana? Ini subjeknya adalah rubbish asphalt. Can hardly. Hampir tidak bisa diklasifikasikan. Hardly itu bukan dengan keras. Hardly itu artinya hampir tidak. Hardly itu kelas katanya apa, sir? Adverb. Nah, ini ada can, ini modal, plus be, plus verb 3. Ini berarti bentuk kalimat pasif. Hampir tidak bisa diklasifikasikan sebagai cutting edge at their stage in their development. Nah, there-nya ini kembalinya kemana? Rubbish asphalt. Rubbish asphalt ini kata gantinya apa? It. Karena ini singular. Maka di sini harusnya bukan there, tapi its development noun-nya. Its development. Karena there-nya kembalinya ke rubbish asphalt. Kemudian soal nomor 24. When the US government's library was burned by the British in 1814. Jadi ketika perpustakaan pemerintah dibakar oleh Inggris pada tahun ini. Nah, ini ada konektor, di sini ada subjek, ini ada be plus verb 3, ada by-nya. Ini adalah kalimat pasif. Ini berarti sudah ada konektor subjek sama apa? Sama verb. Ini ada komanya. Former President, mantan Presiden Thomas Jefferson mendonasikan 6.487 dari buku-buku pribadinya
Nyanya ini kembali kemana? Thomas Jefferson ini. Karena ini kembalinya ke Thomas Jefferson, bukan their, tapi adalah his own book. Buku-buku pribadinya, nyanya kembali kemana? Thomas Jefferson. Nah, so yang salah yang di harusnya his. Kemudian soal nomor 25. Viruses are extremely tiny parasites that are able to reproduce only within the cells of their house. Ini yang salah yang mana? Oke, yang D. Kenapa? Karena ini house, ini adalah noun. Yang diikuti noun, di situ adalah possessive adjective, bukan possessive pronoun. Makanya di sini S-nya hilang. Their house harusnya. Nggak boleh theirs house. Salah. Harusnya possessive adjective their house. Oke. Kemudian soal terakhir, soal nomor 26. In 1964, GEWT established the international trade in order to assist developing countries in the promotion of its exports. Nah, ini yang salah yang mana? Ini adalah yang salah yang D. Kenapa? Karena ini ekspor-ekspornya itu its-nya kembalinya kemana? Developing countries, negara-negara yang sedang berkembang. Countries-nya itu satu atau banyak? Ini banyak, berarti kata gantinya kan they. Makanya di sini harusnya their export. Ini noun-nya. So yang salah yang D. Ini adalah 26 soal tentang latihan soal pronoun dari buku konsep belajar TOEFL dari nol. Semoga bisa mencerahkan Anda untuk menguasai bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Jika Anda ingin belajar dengan saya di pesantren bahasa, ini kesempatannya hanya untuk 10 orang saja. Karena kapasitas ruangannya, kamarnya itu ya mungkin untuk menampung 10 orang. 10 orang yang laki-laki saja ini. Sementara kita buka yang laki-laki. Karena yang perempuan kapasitasnya belum ada tempatnya. Nah, di belakang rumah saya itu masih baru pondasi cakar ayam, tapi belum belum naik ke atas, masih belum ada yup-yupnya. Nah, nanti seiring dengan berjalannya waktu dari teman-teman yang les, dari teman-teman yang belajar, dari infak teman-teman, uangnya dikumpulkan untuk bangun belakangnya itu mau di lantai 2 supaya juga bisa membantu teman-teman untuk bisa tinggal di sini untuk belajar ya, untuk belajar. Semoga saya dan pesantren bahasa bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Eh, Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup proses belajar kita pada kesempatan hari ini dengan berdoa. Kita minta kepada Allah semoga kita semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, umur panjang yang barokah. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rizukna fahmah. Akhir mursalin wa ilham malaikatul muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'a wa rizukna fahmah waj'alna min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.